Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi atau sharing ya tentang bagaimana cara Jitu meningkatkan subscriber dan jam tayang di channel YouTube. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara-cara Jitu untuk mendapatkan jumlah subscriber yang banyak dan jumlah tayang yang banyak juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang mempengaruhi terhadap jumlah subscriber dan jumlah jam tayang. Yang pertama yaitu kaitannya dengan produksi video. Dan tentunya juga ketika kita sudah memiliki channel YouTube, kita akan membuat video ya. Dan untuk membuat video di sini saya membagi dua kelompok. Ya, yang pertama yaitu dalam produksi video dilakukan secara individu ya. Jadi ketika kita mengambil gambar ya, terus kita mengedit gambar, mengedit video, mengedit audio sampai dengan menguploadnya kita lakukan dengan sendiri ya. Terus yang kedua yaitu produksi video dilakukan dengan kelompok ya. Nah di sini terorganisir ya. Jadi tahapannya sudah jelas ya. Terus di situ biasanya kalau kita kaitkan dengan film pendek itu ada sutradaranya ya, ada produsernya ya, terus ada teknisnya, cara pengambilan gambar, pengeditan, sampai dengan nanti upload di video di YouTube ya. Oke. Ini sangat berpengaruh terhadap jumlah subscriber dan jam tayang ya. Karena dalam dua hal ini juga akan mempengaruhi dari kualitas videonya ya. Sebagai contoh kalau yang individu ini saya ambilkan dari YouTube ya. Contohnya yang dilakukan oleh channel pribadinya Aristia Faradisa ya. Nah, di sini judulnya apa itu SNPTN, terus strategi lolos SNPTN 2021. Dan di sini dia melakukan sendiri untuk pengambilan gambarnya ya, untuk materinya, untuk pengeditannya, terus untuk membuat gambar kecilnya, tayangan kecilnya, terus sampai dengan dia menguploadnya gitu. Dia lakukan sendiri. Oke. Itu yang individu. Terus yang kelompok contohnya ya seperti yang sedang viral ini ya, film pendek Tili ya. Padahal di sini produksinya yaitu tahun 2018 ya. Karena di sini dikerjakan dengan kelompok ya, ada produsernya, ada sutradaranya, ada riasnya, ada teknisnya dalam pengambilan gambar, pengambilan suara, pengeditan dan sampai dengan mengupload di dalam YouTube-nya. Dan hasilnya juga akan lebih memuaskan dibandingkan dengan individu. Akan tetapi di sini juga untuk individu banyak yang sudah berhasil dan bisa menyamakan dengan apa yang dilakukan produksi film di kelompok. Itu yang pertama yang mempengaruhi dari jumlah subscriber dan jumlah jam tayang. Terus dari pelaku ya, ini juga berpengaruh terhadap jumlah subscriber dan jam tayang. Nah, di sini pelakunya yang sudah terkenal ya. Oke. Contohnya di sini Mbak Im ya. Ya. Kalau mereka atau artis yang sudah terkenal membuat channel YouTube, dia akan punya modal pertama ya, karena sudah terkenal, maka secara otomatis juga ketika orang awam juga akan suka dengan apa yang
dia buat di dalam channel video itu. Gitu ya. Terus ada lagi yang belum terkenal ya. Nah, kalau belum terkenal, saya contohkan di sini Didit Delon ya. Nah, Didit Delon. Nah, di sini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah subscriber, dan tentunya juga dalam usahanya untuk mendapatkan jumlah subscriber dan jumlah tayang harus dilakukan dengan beberapa cara ya. Contohnya di sini Didit Delon, nah dia mengupload apa yang belum pernah dilakukan oleh channel yang lain ya, contohnya, atau mungkin yang unik ya. Sebagai contoh ya, mungkin ini pemirsa sudah paham ya dengan konten yang berjudul 2 jam nggak ngapa-ngapain ya. 2 jam ini durasinya 2 jam, tapi ya yang dilakukan tidak apa-apanya ya, atau alias bengong. Nah, di sini adalah modal pertama ya bagi pelaku yang belum terkenal. Itu ya, ini yang berpengaruh terhadap jumlah subscriber dan jumlah jam tayang. Terus konten juga berpengaruh ya, yaitu dari konten yang terkenal atau viral ya. Contohnya di sini ya, saya contohkan di sini untuk pelakunya atau artisnya itu tidak terlalu terkenal ya. Akan tetapi konten dan isinya itu sudah terkenal atau sedang viralnya. Ya, contohnya di sini Aisyah istri Rasulullah. Nah, banyak orang yang membuat cover tentang ini, akhirnya secara otomatis juga banyak yang melihat video tersebut ya. Walaupun orang itu tidak terkenal atau tidak terlalu terkenal gitu. Itu ya. Terus kaitannya dengan konten. Terus yang kedua, konten yang tidak viral ya. Nah, saya contohkan yang punya saya sendiri contohnya ya. Kalau ini kan lebih semacam ke tutorial ya. Ya, tutorial. Di sini contohnya cara membuat kop surat dalam Microsoft Word. Nah, ini kan tidak viral sama sekali ya. Nah, akan tetapi punya nilai di bagian tertentu ya, seperti kontennya bermanfaat untuk pembelajaran gitu. Dan tentunya juga nanti untuk jumlah subscriber dan jumlah tayangan juga berpengaruh gitu. Akan tetapi juga sekarang kalau kita lihat konten-konten tutorial yang ada di luar negeri tidak kalah juga ya dengan konten yang sedang terkenal atau viral. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah cara jitu ya, untuk mendapatkan jumlah subscriber dan jumlah jam tayang yang bagi channel YouTube-nya itu tidak terkenal dan kontennya itu tidak viral ya. Jadi ini sesuai dengan konten yang di channel YouTube saya ya. Jadi kalau sudah terkenal, sudah viral, itu kemungkinan besar jumlah subscribernya atau jumlah jam tayangnya akan otomatis bisa meningkat gitu. Oke, ini saya akan terarah ke sini aja ya. Cara jitunya kepada channel YouTube yang tidak terkenal dan kontennya tidak viral ya, atau tidak terkenal juga. Oke, yang pertama yaitu kita harus mencari kata kunci yang banyak dicari ya, terutama di mesin pencarian Google. Nah, ini ya, contoh di sini ya, cara membuat kop surat. Nah, biasanya kalau kita mengetikkan di dalam Google pencarian akan banyak list ya yang muncul ya di sini. Nah, contohnya kita ngambil yang bagian yang pertama yaitu cara membuat kop surat ya. Nah, di sini nanti akan terlihat jumlah
jumlah pencarian ya. Jumlah pencarian di sini tertulis atau tampil sekitar 569.000 ya hasil ya. Terus dalam 0,39 detik. Berarti dalam 0,39 detik itu banyak yang mencari kata kunci ini, jumlahnya yaitu 569.000 orang. Nah, itu jadi kita bisa melihat dari sini ya. Kalau dengan jumlah ini berarti banyak sekali yang mencari kata kunci ini. Dan kata kunci ini juga bisa dijadikan sebagai judul dari channel kalau kita channelnya ingin fokus di bidang tertentu. Nah, ini saya contohnya ya. Dan tentunya juga karena Google dan YouTube itu sudah bermitra, berintegrasi dalam softwarenya, sehingga nanti di sini muncul untuk tayangan video di YouTube-nya juga ya. Oke, ini secara kebetulan punya saya juga tampil di sini di bagian terakhir gitu. Oke, itu ya cara jitu bagi yang channelnya tidak terkenal atau tidak viral ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita memberikan konten yang bermanfaat bagi penonton ya atau pemirsa ya. Oke, contohnya di sini kaitannya dengan komputer ya, yang dalam kehidupan sehari-hari kadang pernah mengalami seperti ini ya gitu. Nah, kita memberikan solusinya, bagaimana caranya ya gitu. Contohnya di sini saya memiliki konten yaitu cara mengatasi virus Shortcut dan hidden di flash disk tanpa antivirus. Nah, ini ya. Nah, ini juga lumayan, sudah banyak yang mencari atau sudah banyak menonton sekitar 42.000 ya gitu. Dan untuk konten ini juga secara terus-menerus, secara permanen juga banyak dicari oleh orang ya. Ya, ada lagi ya kaitannya dengan pembelajaran di sini ya. Contohnya cara membuat daftar pustaka secara otomatis dalam sebuah dokumen ya. Nah, ini juga konten yang bermanfaat bagi penonton atau pemirsa ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ya banyak orang yang mencari kaitannya dengan solusi-solusi dalam, kalau ini kontennya yaitu kaitannya dengan komputer gitu. Terus cara jitu yang ketiga yaitu memberikan respon dan timbal balik yang baik terhadap komentar ya, komentar dari pemirsa terhadap video kita yang diupload ya. Nah, contohnya ya, ketika kita mendapatkan komentar, segeralah kita membalasnya ya. Membalasnya dengan membalas pesan yang positif ya. Gitu. Kalau kita memang benar-benar tidak tahu, ya kita jujur aja ya. Kita tidak tahu tentang ini ya. Coba mungkin dengan cara yang lain gitu. Karena saya kaitannya dengan pembelajaran atau dengan cara mengatasi troubleshooting di laptop atau komputer. Nah, kita harus memahami materi konten kita juga. Jadi ketika ada pertanyaan kita jawab. Sehingga nanti orang yang bertanya kepada kita itu merasa puas, senang ya, terus menarik ya. Sehingga kemungkinan besar mereka itu akan mengklik subscriber ya, mengklik ya, berlangganan kepada kita. Terus juga secara otomatis mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan di dalam channel kita sendiri. Oke, cara selanjutnya yang keempat ya, yaitu sharing di media sosial ya. Nah, terutama di bagian grup atau di fanpage ya. Ini contoh sosial media yang ada di dalam
Facebook ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini ya. Dan tentunya juga dalam sharing sharing video itu juga disesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya ya. Jadi kalau kita videonya tentang komputer, berarti grup kita yaitu tentang komputer, atau fansite-nya juga tentang komputer. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di sini ada video cara mengatasi printer ya. Printer tinta warna tidak keluar ya. Berarti kita bisa sharing di grup atau di fansite yang kaitannya dengan itu ya. Mungkin servis komputer atau servis printer ya, atau troubleshooting ya. Itu jangan sampai kita mengupload atau berbagi di grup yang tidak sesuai ya gitu. Mungkin contohnya link ini ya atau judul ini di share di loker ya, di lowongan kerja. Nah, itu tidak cocok sama sekali ya. Kita harus bisa menempatkan ya. Atau kita juga bisa memanfaatkan fanpage ya. Fanpage itu istilah lainnya adalah halaman ya. Nah, di sini juga bisa kita sharing nah di dalam fanpage ya. Terutama kalau jumlah fanpage-nya atau jumlah anggotanya yang mengikuti sudah banyak ya. Grup juga sama ya. Kalau sudah banyak, kita kemungkinan juga jam tayangnya akan lebih banyak juga. Dan kelebihan dari fanpage di sini kita bisa mempromosikan postingan ya, memberikan postingan. Nah, kalau kita ingin berniat sekali ya untuk meningkatkan jam tayang ya, jumlah subscriber ya, kita bisa mempromosikan postingan ini ya. Dan untuk saat ini di Facebook murah ya untuk mempromosikan atau beriklan kaitannya dengan konten kita ya. Kalau untuk saat ini ya minimal 11.000 sudah bisa ya. Dan itu juga nanti bisa ditargetkan kepada usianya berapa, terus minatnya ya, lokasinya juga bisa. Dan sekarang juga pengiklanan di dalam Facebook sudah berintegrasi dengan media sosial yang lainnya seperti Instagram ya. Jadi nanti ketika kita mempromosikan postingan kita, muncul di Facebook dan muncul di Instagram. Nanti di situ ada setelannya masing-masing gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan seperti ini ya. Terus yang berikutnya, nah ini ya, kita sudah melaksanakan 4 tadi, dan tentunya kita harus ini ya, berdoa ya, karena yang menentukan adalah yang di atas ya. Jadi setelah kita berusaha ya dengan cara-cara yang pernah dilakukan ya oleh orang-orang yang sudah berhasil, juga kita berdoa di sini. Oke, itu ya. Nah, mungkin ini cara lain ya, tapi yang belum pernah saya lakukan, tapi banyak channel-channel lain sudah melakukan hal ini ya, yaitu ajakan positif ya terhadap dari video kita kepada penonton atau pemirsa ya. Nah, ini contohnya ya, memberikan konten atau mungkin dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, atau dalam bentuk simbol dan lain-lain ya. Kita di sini untuk mengajak ke pemirsanya untuk nge-like, mengkomen, meng-share ya, dan subscribe ya di sini gitu. Dan kadang juga di sini ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Ini boleh dilakukan di video kita, bisa nanti ditempatkan di awal atau mungkin di akhir ya. Seperti itu ya, untuk
cara gitu untuk meningkatkan jumlah subscriber dan jumlah jam tayang ya. Oke, saya kira itu dulu untuk materi dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.